Cloud. Flying Wah, Cloud. ini dia. Sangat tricky. Dan harusnya kalau misalkan memang Onyx udah ngikutin pola yang sudah terlihat, glue chipnya udah sepaket. Udah Nah sepaket. itu langsung kita lihat udah tuh. Karena kita juga ngelihat Onyx ini juga kadang bingung sendiri Om ya. Untuk beberapa tim kadang mereka melepaskan apapun itu hero power dari tim tersebut. Tapi untuk beberapa tim yang lain, mereka spek habis-habisan. Benar-benar. Dan ini kayaknya memang harus di-respect juga ya. Tuh Kironya. Dan ya no Guinevere dulu dan Chusin ternyata defend oleh Onyx. Jadi mereka tidak akan menggunakan hero yang annoying di mid ini. Dan di last bandnya dulu ada Freya. Mau dikasihkah? Karena Freya untuk tim Liquid cukup oke. Karena bisa dimainkan sebagai EXP lane. Atau udah hero-nya Kairi banget. Baxia. Baxia. Udah berdamai deh. Udah damai banget. Udah damai. Soalnya udah turun ke soranya Luti soalnya. Ini ya yang dia parkur ke ini ya. Udah dangerous Rumput, grass. dangerous Oke. grass. Ini kayaknya pertarungan antara Baxia dan juga Fredrin kayaknya keluar di sini lagi. Iya, tapi bisa Iya. Freya dulu kalau misalkan memang mau diambil. Yep, Freya. Tapi kalau denger interviewnya Kelra kemarin kan gitu. Lepas Coach aja. Tony tahu gue bisa Freya, tapi sekarang Freya tuh udah lucu banget. Oke, tapi Freya sudah diambil dulu nih sekarang. Yang jawaban untuk gold laner siapa nanti akan menjadi pertanyaan untuk tim Liquid. Tapi Fredrin atau Baxia nih? Kan pilihan ada di mereka juga. Ya, Fredrin sih. Fredrin ya. Fredrin Eve. Ya Yves oke sih Iya, kalau memang mau. Karena Eve juga masih ada kan. Ya, dan Yves bisa pegang si Freya-nya kan kalau fight di dalam sana. Yep. Sayang aja buat Freya-nya harus kena efek slow. Oke. Akankah kembali lagi dengan Fredrin sebagai power pick juga bagi Calvin? Yap. Dan itu dia terbaca sebenarnya. Fredrin dan juga Yves. Ya, Yves-nya juga untuk nutup kan tadi. Real Iya. manipulation, kalau ada Valkyrie Dyson fight di bagian dalam sana ya harus hati-hati banget nih. Leap of faith harus bisa disimpan juga. Tapi karena si Harley-nya juga di-ban nih, sebenarnya Harley kan adalah salah satu jawaban untuk para mage Ya, yang main di belakang kan. oke. Ini mau Dan Baxia nggak usah Baxia juga kayaknya masih bisa nanti disimpan Leopard ada. atau Sora Valen? Yap, itu masih ada juga semuanya. Ya, Dan bisa menjadi paketan ya untuk Onyx karena kalau mereka mau ambil Valen sebenarnya oke. oke. Akan ada 2 real world manipulation. Fredrin juga kan ada di tengah-tengah sana nanti. Yap. Tapi udah langsung Valen dan Sora kah? Ternyata Kalea. Kalea dulu. Kembali dengan gameplay pick off untuk Keyboy. Ya, meskipun sekarang ya partnernya belum ada nih, belum kelihatan lagi ya partnernya ya. Ya. Pokoknya kalau lihat kalian tuh paling enak cari dia mau dikombo sama siapa. Atau jangan-jangan ini sebuah bait juga. Freya-nya kalau tiba-tiba digeser ke EXP, apakah mungkin Om? Mungkin, Mungkin banget. mungkin banget kan tim Liquid sudah membuktikan hal itu. Alter Ego Ya, sudah membuktikan hal itu. right. Oke, dan itu. Plot ya. Untuk Kyo. Karena kemarin kita juga udah ngelihat kombinasi antara ini kan untungnya sekarang Harley-nya di ban kan. Karena kemarin kita ngelihat ada kombinasi itu pedih banget loh. Iya. Ya kan tsunami belum juga nyampe tuh ke tanah. Meledak. Udah ada tuh di badannya lingkaran-lingkaran. Sama Iya. sama keselnya apa sih, kita tuh udah tahu kita bakal mati gitu loh Iya. dengan darah abu-abu yang itu tuh, bayangan itu. tapi jujur lu masih punya sedikit harapan kecil kan? Ada di situ harapan, di situ ada. Tapi di saat itu juga harapan lu yang udah kecil itu disakitin lagi kan? Bener, itu kenyataannya ternyata gak sesuai harapan. Gak apa-apa, dari di situ kita belajar ya. Iya. Oke. Yeah. Tapi langsung menuju ke arah Suyo. Tapi untuk balik lagi tadi seperti apa yang Om Wawa bilang. Untuk Kairi masih banyak, bahkan chance bawa assassin juga masih. Ya, betul tuh Ada. kalau salah satu assassin ya yang memang lagi agak out of meta tapi bisa banget nih. Kalau berhadapan dengan tank jungler, Nolan. Nolan. Ya hindari tim fight di awal, Waktu farming itu terus. sempet ya dibawain sama tim Liquid ya. Ya, Nolan ya waktu itu ya, tapi belum dapat kemenangan kalau nggak salah. Bukan Liquid, Alter Ego, sorry. Yasuke waktu itu yang bawa Nolan. sebenarnya kalau di region PH banyak yang bawa Iya. Nolan. Itu pokoknya kalau mau lawan udah main Baxia Fredrin Nolan tuh. Tapi Alright. dia ngambil-ngambilin monster jungle. Nah ini dengan Ben Poveus juga lumayan ya. Pastinya untuk hero-hero yang ini 3 atasnya kan udah Ngedash. dash ability ngedash, ya. bener. Tutup aja Poveus. Nah, dan last Ben. Nah itu kalau untuk emang mau target ke arah Kairi banyak di Omord, Baxia. Masih terbuka. Ya, terlalu banyak sih. Dan Freya-nya karena masih cukup fleksibel, akankah emang nutup aja ke gold lane atau EXP? Nah, Sepertinya kalau dilempar ke EXP ya, ya. goldnya bisa main
Eason Shin misalnya. Yap. Atau kalau misalkan Freya-nya tetap di gold lane dan EXP-nya bawa sesuatu fighter lagi, Yisun Shin hyper carry juga masih oke ya Om ya. Iya. Oh suaranya diambil. Nekat mereka ya. Oke, memberikan makanan untuk Valentina. Nah, Diasukin apakah lagi loh. ini ditawarin biar Valentinanya bisa jadi flex lagi digeser ke EXP? Karena kan biasanya kalau misalkan kita ngelihat Sora yang ngejawab Valentina, Valentina jawab Sora maksudnya, build-nya kan defensif. Iya. Dan shoot-nya pasti di EXP. Iya. Bisa jadi sih kayaknya sedikit main games lah ya berarti. Dari tim Liquid nih Ih. sekarang. Ini Cuman harusnya di mid sih, dia nggak bakal berubah nih karena Harusnya udah jalan dari awal sebenarnya. Dan cukup berani untuk tim Liquid karena mereka membuka Sora ketika sudah melihat Valentina. oke. Berarti mereka siap dong ini ya kalau ada 2 Stormbind nanti yang terjadi. Dan langsung ke Leo. Leomord dan lapu-lapu. Oke. Bisa dikatakan ini melee range semua untuk Onyx. Sampai ke match-nya juga loh ini ya. Kalau emang nanti yang nggak ngambil real wall, yang emang memiliki jarak yang cukup jauh. Gitu. Iya. Yap, dan ini tidak ada hero yang akan tertinggal di belakang. Kalau kita biasanya lihat 4 hero fighter ini nabrak. Oke. Marksman-nya bakal tertinggal di belakang kan. Ini semuanya lompat ke depan. Ini semuanya tim depan ya, Meh. Tabrak. Roamer yang punya heavy CC. Roamer heavy CC buat si TL ya. Iya, mungkin kayak Tigreal yang bisa megangin. Walaupun itu akan menjadi menu tambahan lagi nantinya untuk Suns. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ambil resikonya sekalian. Biar kasih opsi yang banyak aja. Iya. Atau ya mau aman lebih ke Valir. Rom. Valir Rom. Kemarin kita udah ngeliat dibawain sama Baloy. Ya, tapi Valir Rom juga cukup oke karena banyak hero tabrak. Dengan Itu dia. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang ada di MPL Arena ya, seperti biasa kita udah punya tradisi baru loh sekarang loh. Oke. Kalau nanti di sini Pulung teriak MPL ID Season 17, semuanya teriak We Own This ya. Oke, jadi langsung MPL ID Season 17. Oh, this. Mantap. Yeay, mantap. Keren. Sonic dan Cavalry keren. Pokoknya Sonic, Cavalry, seblak apapun itu lu pada serah julukannya dah. Keren pokoknya. Kenapa seblak? Iya, iya. Udah. Tuh pada angkat-angkat semua tuh lihat. Oh itu, Nah, tuh. mengaku ya, Iya. mengaku. Mengaku. Aku seblak tuh lihat Iya. mengaku. Lung, lu. Oke, tapi ini dia untuk game yang pertama. Kita akan melihat akan seperti apa lagi kiprah dari Valirom. Yang kemarin sempat muncul, tapi belum ada kemenangan untuk Kickfam. Ya. Kemarin muncul kayaknya karena lawannya juga kan yang bisa ngedash susah ya baru tangkap. Bener. Nah kalau yang ini lebih oke lah, Leomord juga kan lumayan kesel kalau ketemu dengan Siring Torrent ya. Yep. Kena efek-efek knockback. Cuman minusnya pasti dari tim Liquid mereka nggak punya badan kayak Roamer yang harus buka rumput. Berarti otomatis kalau memang Kevin yang buka rumput, ini retribusinya ada di dia loh. Bukan di Valir kan. Jadi harus hati-hati banget jangan sampai tumbang nanti buat Kevinnya kalau masuk sendirian. Harus di cover. Yap. Elra CC-nya di awal-awal udah langsung ngebut banget tuh coba. Langsung jalan-jalan ya. Udah langsung gerak lagi juga. Tapi jangan lupa Kiboy kalau udah ancang-ancang kena itu kena Siring Torrent, mundur lagi. Kadang nggak sadar gitu loh kena burst fireball yang continuously efek stunnya menyebalkan, apalagi ya Ice Queen One kan sekarang lagi naik daun banget. Benar. Itu yang bahaya juga ya. Dan ya sekali lagi ini berarti dari channel-nya nggak perlu buat beli glowing juga bisa ya. Karena nanti siapa tahu Leoni yang mau beli buat glowingnya. Tapi kalau dua-duanya gimana? Bisa juga ya. Iya. Oke, dari emblemnya basic aman sekarang dipakai dengan Leoni juga. Oke. Ada satu lompatan tadi seperti Tidal Strike. Nancep ke arah dua player. Oke, tapi belum ada damage yang cukup juga ya untuk bisa memberikan gerakan yang lebih lagi. Selain itu, memang mencari movement ternyata untuk Leoninya juga Om nih. Yep. Nah, ini ya gambar kaki semua ya, Wilderness Kaki. Blessing ada di sana. Agility juga punya. Dan Kyo versus Kelra ini sebenarnya kayak tinggal menunggu saja sih. Siapa yang jadi lebih cepat ya, terutama untuk Kyo kalau memang bisa kumpulin item lebih cepat akan sangat bagus sekali. Tapi kalau kita bicara soal fighter-fighter seperti ini jelasnya sebentar lagi bisa juga nih Kelranya muncul dan membantu untuk pengambilan dari turtle yang pertama. Oke, tapi ya masih ketahan juga levelnya ya. Belum punya Valkyrie Descent untuk saat ini bagi Kelra. Yang kayaknya kemungkinan bakal fightnya 4 versus 4 aja deh di area turtle. Ini enak banget loh, ada duo slow yang emang dimilikin juga oleh pasukan TLID gitu. Dan sekarang apa yang akan terjadi karena Kiboy-nya Tidal Strike tadi mencoba untuk bisa memberikan sedikit gangguan, namun Brave Fighter dari Lutfi cukup sabar semuanya dan Sans mendadak maju karena terdepan guna untuk bisa memberikan gangguan namun di bagian belakang Araja.
memberikan aksi balasan first blood menjadi milik Kelra dan Turtle-nya berhasil diamankan menghadap Kairi. Itu pada berbeda, Kairi masih berhasil selamat dan Aran tertinggal. Aran menghilang, 2 player lenyap plus Turtle. Waduh, ini terlihat dari tim Liquid mereka punya kegiatan masing-masing ya. Kyo masuk ke area Turtle untuk langsung buka Blazing Duet, ternyata belakangnya juga dipegangin dengan adanya Keyboy. Dan akhirnya tim Liquid tidak mendapatkan bayaran apapun atas hilangnya Turtle dan 2 poin kill. Dan ini dia Talent's Prediction. Kevin dan Papulung bersama tim Liquid. Ya. Iya. Dan seperti yang kita mention tadi ya, sebenarnya ini adalah masalah utama untuk tim Liquid di early game ya. Ini cuma early game ya. Mereka gak punya badan tetap. Oke. Jadi Kevin pasti jadi bulan-bulanan. Karena yang lainnya otomatis harus jaga jarak. Dan juga belum ada item defense yang selesai. Dan itu cukup menyulitkan kan. Dan kita melihat tadi bantuan yang masuk. Kelra jauh lebih cepat untuk melakukan rotasi dibandingkan dengan tadi memang Kyo join. Tapi gak terlalu maksimal. Lumayan Iya. ke delay dia. Iya, dan damage-nya juga Masih minim belum. banget kan. Soalnya tadi dia masuk sendiri di area Turtle yang dimana depannya tuh Kairi dengan Leomord kan. Yap. Oke, dan ini dia sebuah Golden Staff udah selesai membuat Kelra. Ya, karena bahkan tadi gak pakai shoes ya. Jalan kaki nyeker dia tadi. Manfaatin arus ya. Arus saja, betul. Dia pakai golden staff buat first Wah. item. Langsung. Langsung nih golden staff. Sabar Kelra. Mongga gambar. Oke, dan bantingannya berhasil tadi mendapatkan ke Aran, namun Aran masih berhasil untuk bisa melakukan diri hanya saja. Sekarang Sun mencoba untuk bisa mengejar masuk jauh ke area belakang, area defense yang dimiliki oleh tim Liquid ini, namun malah membuat Sun lejap dan bagus banget coveran dari Drichel. Oke, Vin. Oke, dan Kevin sendirian berjuang, Ludwignya berhasil langsung ditumbangkan. Begitu baik pergerakan dari Kevin, bahkan untuk sekarang sendirian saja melawan 3 player sekaligus. Kevin mengejar lagi ke arah Keyboy dan sekarang menjadi milik dari Drichel. Double kill dari Wow. Drichel. Yang dimana akhirnya Kevin tidak pulang. Kevin tahu dia badan satu tapi Kelra bakal ditangkap kah? Oh ini bisa ketangkap sih kalau memang mau coba untuk di engage ya. Tapi setup di turtle dulu, cuman memang tadi adalah sebuah overextend yang terjadi dan dilakukan oleh Onyx loh tadi. Karena mereka pede banget siapa yang ditangkap bisa tumbang. Oke, dan Ludwig masuk, namun ternyata Turtle berhasil didapatkan. Bahkan sekarang coba lihat, Arabnya pula sempat hilang. 4 melawan 5, pertempuran terjadi dalam area defense yang dimiliki oleh tim Liquid ID dan shutdown pun tercipta. Berhasil didapatkan oleh Sans mendadak 3 player dari tim Liquid ID langsung lejap. Dan Leoni beserta Kyo berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Kyo-nya ketahuan. Ada satu bantingan, bahkan Blazing Duet tidak memberikan impact apapun. Mereka diburu oleh Onyx. Oke, kita siapin ring kayaknya di depan. Petarung semua. Bener, ditabrak secara terus-menerus non-stop dari Onyx. Dan ini sangat sukses sekali meskipun ada satu overextend, tapi dibayarkan dengan kemenangan di Turtle, snatch dari Kairi, dan juga menang untuk fight lagi, bahkan bonus. Sebuah outer top Tara tadi, Pak Bulung. Iya, dan Kyo-nya juga tertangkap sih Om tadi. Dia lagi coba recall, ternyata terkena lagi Tidal Strike. Terangkat sudah. Tadi itu kombinasi yang bagus banget tuh, karena kan masuk Iya. lewat belakang kan. Yap. Oke, dan Liquid setelah mereka sempat ya membayar kerugiannya. Sekarang lagi bener-bener dalam keadaan yang kurang baik-baik aja. Apalagi outer middle turretnya udah nggak ada. Vision mereka akan semakin terbatas. Karena kayaknya untuk yang bisa buka vision Kevin atau Aran. Sementara Kevin juga job desk-nya lumayan banyak Om. Iya. Dia harus masih tetap farming. Ya, suppose tuh Kevin sih nomor 1 ya. Kalau Aran pun kayaknya biasanya kan first item 4x. Yap. Jadi lumayan bakal terhambat juga. Dan ini Onyx memaksimalkan draft mereka dengan tipe-tipe fighter seperti ini, ya mereka harus nabrak. Dan terbukti sangat efisien. Memang ada sebuah searing torrent yang akan membuat mereka lambat atau ada real world manipulation lah, atau ada void crystal juga. Tapi ya di atas sana kalau memang masuk dan ada satu yang kepegang dari tim Liquid, itu gak bakal lepas. Oke. Tapi perebutan netral objektif berikutnya akan kita lihat ya. Apakah akan ada kontes lagi yang coba untuk dimaksimalkan oleh tim Liquid? Karena secara ya head to headnya tank jungler ini tetap dia bisa lebih mandiri juga kan. Betul, ada di betul. depan. Cuman ya jangan ke pick off ya, karena pegang retri nih. Nah, Ice Queen 1 nih, Oke, Dio nih. ini punya Ice Queen ya. First item priority ini berarti. Efek slow udah ada, dikombinasikan dengan Void Crystal. Bakal cukup pelan nanti ya. Movement speed dari pemain-pemain Onyx. Yap. Thank you boy. Sendirian Keyboy belum lompat nih ya. Belum ada Tidal Strike, emang dia keluarkan tapi Black Fighter, namun sekarang sedikit lagi Leoni.
menjadi korban kembali. Dan Kevinnya tertinggal sendirian di belakang, di-crack oleh beberapa fans sekaligus. Walaupun sekarang Aram mencoba untuk bisa memberikan. Ada sebuah pergerakan dan sekarang pertempuran yang terjadi dalam Inner Turret dimiliki oleh tim Liquid ID sendiri yang ada di bagian atas. Lejap seketika, apa ini sebenarnya? Dan terwipe out sudah tim Liquid ID. Hampir maniak untuk Kairi. Tim Liquid, mereka keadaannya semakin sulit Om. Dengan ternyata membawakan ke arah satu-satunya frontliner di arah jungle aja. Wah, buset, Wow. lejap lagi dong. Momentum, sakit banget. Ini mau ngejar game time-nya Kika. Waduh, Tapi belum sih kayaknya. Iya. Belum. ya, Kik kemarin 8 menit berapa? 858. Iya. Ya. Ya gak ada yang tahu ini. Mereka mainnya ngebut banget loh. Ya, tapi kita bisa bilang memang dari Onyxnya masuknya bagus banget ya. Yap. Ketika turtle-nya ada itu masih diambil dulu dan mereka lagi setup. Begitu turtle-nya tumbang, ada shield extra. Ditabrak langsung dengan Bravest Fighter dari Ludwig tadi. Lutfi sendirian aja tadi udah zoning 4 orang. Ya, Leonia tumbang tadi kan. Kena Lionnya Ludwig. kena gebuk ya kan gitu. Dan akhirnya ya Suns walaupun memang bukan membawakan ke arah Valentina yang build defensif ya, yang udah pasti dia di mid lane dengan damage yang dia punya juga, tetap ambilnya Stormbind, Heaven's Wrath terserah. Tinggal pilih mau yang mana ya. Iya. Iya. Ya ini masalahnya Land of Dawn capek-capek bikin turret kayak gak berharga gitu loh. Dimasukin semuanya. Tabrak-tabraki. Karena memang hero dive-nya potensial banget kan. Yap. Banyak banget nih dan siapa ya masih dengan konsepnya siapa yang diangkat dengan Tsunami Slam itu tiba-tiba ada momentum di belakangnya. Yep. Ada Valkyrie Descent juga bisa masuk. Bravest Fighter bahkan bisa untuk melakukan follow up. Oke. Dan tim Liquid sebenarnya secara high ground defense harusnya masih ada sedikit jawaban lah ya Om ya. Bahwa ada Yves juga buat bantu-bantu. Oh, oke. Dan melihat item dari tim Liquid ID sendiri. Tadi aku kira War X ya buat Persetamaran. Dia chassis Pauldron ternyata. Oke. Main item defensif. Jadi ini lack of damage banget. Siapa yang akan diandalkan? Cuman ada yang akan kill. Cuman Cloud yang bisa ngasih damage nih. Yap, dan itu juga harus nunggu untuk itemnya jadi nggak sih? Betul. Jadi ini Modal kayak... DHS belum bisa harusnya. Ya ini benar-benar menjadi Onyx Playground jatuhnya sekarang. Yep. Karena belum ada yang bisa membalas dari tim Liquid. Mereka cuman bisa nahan damage-nya. Yap. Dan mungkin nunggu kali ya, kalau misalkan emang terlalu dive in untuk Onyx-nya, mereka bisa punish di zona defensifnya juga. Wah, ini apalagi Sansnya emang ngasih ruang aja. Di depan Kyo. ada Kyo. Hampir saja 1v1 tadi bersama dengan Kelra. Yap. Kelranya juga nggak terlalu maksa ya dengan flicker yang dia punya. Masih ditahan, sembari beli waktu agar teman-teman Onyx yang lain bisa berhasil untuk bisa mengamankan ke arah Lordnya. Dan lihat 10.000 perbedaan gold di menit ke-10 Om Wah. Wah. Ya benar tadi bahkan ketika kita melihat Lord di solo ya dengan Kairi itu membuktikan ini item dari junglernya juga udah lumayan sangat jauh sekali. Karena biasanya untuk tipikal dari jungler ini kan ada satu orang lah yang nemenin biar lebih cepat. Oke. Sekarang hanya tersisa 3 base turret saja bagi tim Liquid ID. Dan ya, Trillion Push harusnya akan coba dimaksimalkan oleh Onyx. Dan seperti apa lagi defensif manuver yang bisa ditunjukkan oleh tim Liquid untuk bisa menahan bagaimana banyaknya hero-hero dive. Dan ditambah satu Lord sekarang yang sudah mulai mengetuk satu buah base turret di arah tengah. Yap, di manakah pergerakan dari Kiboy? Karena siapa lagi akan nanti yang menjadi korban untuk yang pertama? Karena Kelranya harus pergi ke tempat yang berbeda terlebih dahulu. Mungkin mendorong ada di bagian atas. Sementara sekarang rekan-rekannya masih ada di area mid. Dan di bawah, balik dulu mereka. Oke. Gak mau terlalu terburu-buru pastinya dari Onyx pun. Mereka masih tarik mundur lagi setelah satu base turret tengah yang hancur. Tapi mereka nggak gentar. Mereka bakal tetap memberikan tekanan untuk tim Liquid. Yap. Tetap ya dengan ultimate Aran yang sudah dipegang oleh Suns juga. Ini jadi harus hati-hati banget untuk tim Liquid. Jangan sampai mereka kumpul dan terkena Stormbind semua pemain-pemainnya. Oke ini, wah pelan-pelan mencekik ini. 12.000 nyiksanya kerasa banget. Tapi bener-bener pelan banget. Nah ya santai aja ya mereka ya. Iya. Ya, karena ini sudah sangat terlalu yakin juga untuk bisa menang ya. Lihat bagaimana gold difference-nya. 13.000 loh angkanya. Yap. Wah, Oke. ini mau coba untuk dikawal satu wave minion di arah bawah. Dan itu dia. Ada satu lagi Phantom Strip dan itu di tempat yang berbeda. Bantingan terjadi walaupun tadi ada Purify memang sudah digunakan namun sekarang tidak berubah keadaan. Tapi tempat yang berbeda Kiboy-nya malah menjadi korban. Kevin-nya pun down, Kairi-nya terbakar. Ada pergerakan dari Aran mencoba untuk bisa mendapatkan Kairi dan Kairi-nya berhasil tumbangkan Aran. Menciptakan momentum tapi tidak. Karena Kelranya masih free. Onyx Wow. tidak terbendung.